Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi. Dan cerita kali ini berhubungan dengan ojek hantu. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung mulai ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Mbak Tri. Sebagai orang desa, pilihan kerja kalau nggak jadi petani ya biasanya merantau ke kota besar. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan Mbak Tri. Mbak Tri merantau untuk bekerja di kota Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Setelah bekerja selama 2-3 tahun, Mbak Tri belum pernah pulang ke desanya. Akhirnya suatu hari Mbak Tri memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi Mbak Tri nyampe di terminal dan turun dari bis. Namun Mbak Tri tidak langsung tiba di desanya. Jarak desa Mbak Tri dengan jalan Pantura sendiri masih cukup jauh, sekitar 8 kiloan. Karena waktu itu masih malam, akhirnya Mbak Tri mencari tukang ojek yang memang sering mangkal malam di sekitar terminal tersebut. Kebetulan Mbak Tri melihat Pak Bayan, tetangga di kampungnya yang memang berprofesi sebagai tukang ojek. Langsung saja Mbak Tri menghampiri beliau dan meminta untuk mengantarkan pulang. Sebagaimana orang kampung yang udah lama gak ketemu tetangganya, Mbak Tri pun menyapa dengan sedikit mengobrol dengan Pak Bayan. Namun Pak Bayan ini malah cuek. Dia cuma ngangkatin barang Mbak Tri yang cukup banyak ke bagian tengah motor saja. Mungkin Pak Bayan sudah capek kerja seharian, pikir Mbak Tri. Di sepanjang perjalanan Mbak Tri pun sama sekali nggak ngobrol sama Pak Bayan dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Bayan. Dari sinilah Mbak Tri mulai merasa ada kejanggalan. Setelah setengah jam akhirnya nyampe juga di depan rumah Mbak Tri. Mbak Tri pun mengangkat tasnya ke teras, disusul Pak Bayan di belakang membawa barang. Langsung saja Mbak Tri mengeluarkan uang dari dompetnya. Disinilah hal mistis itu terjadi. Saat Mbak Tri membalikan badan untuk mengasih ongkos ojek ke Pak Bayan, tiba-tiba sosok Pak Bayan berubah menjadi menyeramkan. Mukanya berubah menjadi merah menyala, tiba-tiba angin bertiup kencang dan sosok Pak Bayan menghilang begitu saja berikut motornya. Antara rasa capek dan syok, Mbak Tri pun hanya terpanah menggigil dan segera masuk ke dalam rumahnya. Esok paginya Mbak Tri masih bingung dan syok dengan kejadian tadi malam. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Mbak Tri merasa masih berhutang uang ojek pada Pak Bayan, sehingga Mbak Tri memutuskan pergi ke rumah Pak Bayan buat bayar uang ojek. Disinilah kejadian semalam terkuak. Saat sampai di rumah Pak Bayan, Mbak Tri bertemu dengan keluarga Pak Bayan. Dan alangkah kagetnya Mbak Tri ketika diceritakan bahwa sebenarnya Pak Bayan sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi siapa sebenarnya tukang ojek tadi malam yang dinaiki Mbak Tri? Dan jarak 8 kilo perjalanan itu Mbak Tri sebenarnya naik apa?
Kejadian ini akhirnya membuat heboh warga desanya, bahkan sampai ke desa-desa tetangga lainnya. Siapapun itu, Hodam atau jin, Mbak Tri tetap merasa berterima kasih karena telah mengantarkannya sampai ke rumahnya dengan sehat walafiat dan barang-barangnya pun utuh, tidak ada yang hilang. Akhirnya selesai juga untuk cerita pada hari ini. Ikuti terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.